Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Welcome back to English class with me again, Miss Fariha. And today we will continue our material about conditional sentence. So, we will focus on the fact of conditional sentence. Nah, seperti yang sudah kita bahas bahwa conditional sentence merupakan kalimat pengandaian yang berisi angan-angan atau impian yang dimana kita berharap bisa terjadi di masa depan atau yang di masa lampau atau di saat sekarang. Nah, ada 3 tipe yang sudah kita pelajari kemarin. Tipe yang pertama yaitu harapan yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Jadi, fakta dari kalimat tipe pertama ini dia memiliki kesempatan yang sangat besar untuk terjadi. Jadi kita menggunakan bentuk maybe atau perhaps yang bermakna mungkin. Kemudian untuk conditional sentence yang type 2 yaitu berupa khayalan di masa sekarang. Jadi faktanya itu dapat kita ketahui juga di masa sekarang. Jadi kita menggunakan simple present. Sedangkan untuk tipe yang ketiga merupakan penyesalan di masa lampau. Jadi suatu kejadian yang sudah terjadi di masa lampau dan tidak bisa diubah lagi. Jadi otomatis faktanya itu juga sudah terjadi di masa lampau. Jadi kita menggunakan simple past. Oke, jadi kita akan membahas tipe yang kedua dan ketiga saja. Untuk yang tipe kedua, seperti yang kita sudah tahu, if clause-nya diikuti dengan verb to, kemudian main clause-nya menggunakan would dan juga verb want. Nah, contoh kalimatnya di sini ada if you studied harder, you would pass the exam. Jika kamu belajar lebih keras, kamu akan lolos ujian. Nah, fakta di sini merupakan suatu kalimat yang bertentangan dengan apa yang terjadi di masa sekarang. Jadi misalkan kalimat if clause-nya berupa positif, nanti faktanya kita menggunakan kalimat dalam bentuk negatif. Nah, seperti yang tadi kita bahas, untuk type 2, faktanya kita menggunakan bentuk simple present, yaitu menjadi you don't study harder, so you don't pass the exam. Oke, dalam kalimat fakta di sini kita menggunakan bentuk negatif karena if clause-nya sudah dalam bentuk positif. Nah, mereka sifatnya kan bertentangan, berlawanan. Untuk kalimat negatif kita menggunakan auxiliary don't dalam bentuk simple present. Contoh yang lainnya, if I were you, I would study harder. Jika saya jadi kamu, saya akan belajar lebih rajin. Tapi nyatanya saya bukan kamu, jadi saya tidak belajar lebih rajin gitu kan. Nah, coba kalian perhatikan di sini kita menggunakan to be were, bukan was. Padahal yang tepat biasanya subjek I diikuti dengan to be was. Nah, dalam konteks conditional sentence, to be yang digunakan dalam bentuk tipe kedua adalah were, apapun itu subjeknya. Gitu ya. Oke, mari kita buat faktanya dalam bentuk simple present. Berarti, I am not you, so I don't study harder. Oke, untuk kalimat negatif, setelah to be kita menambahkan kata not. Kemudian untuk main clause-nya kita menggunakan auxiliary don't. Gitu. Sekarang, kita bandingkan dengan tipe yang ketiga, yaitu suatu kejadian di masa lampau, jadi otomatis faktanya juga di masa lampau ya. Contoh kalimatnya, if you had studied harder, you would have passed the exam. Oh ya, jika kalian masih mengalami kesulitan untuk memahami bentuk dari past perfect dan juga past future perfect, sudah saya bahas di video sebelum ini mengenai jenis-jenis dari conditional sentence. Jadi nanti bisa kalian simak kembali ya. Nah, sekarang fakta dari tipe 3 ini berbentuk past tense, yaitu bertentangan dengan apa yang telah terjadi di masa lampau. Oke, masa lampau itu bentuknya past. Oke, menjadi you didn't study harder, so you did not pass the exam. Nah, tadi kalau kalimat klausanya adalah jika kamu belajar lebih rajin, kamu akan lolos ujian. Tapi nyatanya, kamu tidak belajar dengan rajin atau dengan keras, jadi kamu tidak lolos ujian. Gitu. Jadi faktanya itu berlawanan. Nah, mari kita ambil kesimpulan. Jika tipe kedua itu faktanya berupa simple present,
Nah, dalam kalimat negatifnya kita menggunakan auxiliary don't atau doesn't. Kemudian diikuti dengan verb bentuk pertama. Nah, perbedaan don't dan doesn't terletak pada subjeknya. Jika subjek yang digunakan adalah I, you, they, we, dan juga jamak, kita menggunakan auxiliary don't. Tapi, jika subjeknya adalah he, she, it, dan juga tunggal, di mana mereka doyan es ya, masih ingat? Makanya kita menggunakan doesn't. Nah, untuk tipe ketiga, faktanya berupa bentuk simple past. Kita menggunakan auxiliary didn't atau did not, diikuti dengan verb 1. Bisa digunakan untuk semua subjek, gitu ya. Oke, mari kita masuk ke pembahasan soal. Ada 4 soal, kalian diminta untuk membuat kalimat faktanya. Nah, sebelum kalian membuat kalimat fakta, coba kalian identify apakah kalimat tersebut termasuk conditional sentence type 2 atau type 3. Nah, setelah kalian tahu bentuknya, apakah dia bentuk tipe 2 atau 3, baru kalian bisa membuat faktanya menggunakan simple present atau simple past. Oke, silakan pause video ini, kemudian bisa kalian play kembali jika sudah selesai mengerjakan. Oke, good luck! Oke, finish? Oke, mari kita bahas. The first sentence, if I met him, I would introduce myself. Oke, mari kita lihat. Ada kata kerja met yang merupakan bentuk verb 2. Jadi, dia merupakan tipe yang kedua. Makanya kita membuat kalimat faktanya dalam bentuk simple present. Oke, tadi karena ini if clause-nya dia berbentuk positif, kita mengubahnya ke bentuk negatif ya. Oke, menjadi I don't meet him, so I don't introduce myself. Oke, jadi kalimat pengandaiannya, jika saya ketemu dia, saya akan memperkenalkan diri. Tapi kenyataannya, saya tidak bertemu dia, jadi saya tidak memperkenalkan diri saya. Gitu. Next, number 2. If I had worked hard, I would have got the promotions for manager position. Oke, coba kalian lihat kalimat nomor 2. Apakah dia tipe 2 atau tipe ketiga? Ada kata had work dan juga have got. Nah, ada auxiliary had, kemudian diikuti bentuk verb 3. Berarti dia merupakan tipe bentuk ketiga. Jadi kita membuat kalimat faktanya dalam bentuk simple past. Nah, karena if clause-nya dalam bentuk positif semua, kita juga mengubah kalimat faktanya menjadi kalimat negatif, menjadi I didn't work hard, so I did not get the promotions for manager position. Oke, kita bandingkan dengan kalimat yang pertama. Jika kalimat yang pertama tadi faktanya menggunakan simple present, jadi kita menggunakan I don't. Sedangkan kalimat kedua, faktanya kita menggunakan bentuk simple past, berarti kita menggunakan I didn't work hard. Itu bedanya ya. Jadi kalau diartikan, jika saya bekerja keras, saya akan dapat promosi menjadi manajer. Tapi kenyataannya, faktanya, saya tidak bekerja keras, jadi saya tidak mendapatkan promosi untuk menjadi manajer. Gitu. Bertentangan ya, antara if clause dan juga fakta. Next, number 3. If my mother had gone to Jakarta, she would not have met you here. Oke, kata kuncinya ada kata had gone dan juga have met yang merupakan auxiliary had diikuti dengan bentuk verb 3, jadi dia adalah tipe yang ketiga. Jadi kita membuat fakta dalam bentuk simple past. Oke, mari kita lihat. If my mother, dia positif ya. If my mother had gone, berarti nanti kita ubah ke negatif. Kemudian klausa yang kedua, she would not have met you here. Dia klausanya berbentuk negatif, jadi nanti faktanya berbentuk positif. Oke, mari kita mulai. Dalam bentuk simple past menjadi my mother didn't go to Jakarta, so she met you here. Oke, dari if clause-nya if my mother had gone menjadi my mother didn't go. Bentuknya dari positif ke negatif. Kemudian dari she would not have, dari yang negatif menjadi positif. So she met you. Gitu. Sampai sini paham? Oke, go on. Number 4.
If Sania didn't bring two raincoats, you would get wet. Jika Sania tidak membawa 2 jas hujan, kamu akan basah. Oke, ada kata did not dan juga would get. Ciri-ciri dari bentuk verb 2, berarti dia merupakan tipe yang kedua. Nah, kita membuat faktanya menggunakan simple present. Oke, klausa yang pertama ada kata did not, berarti dia negatif. Kita menggunakan fakta yang bentuk positif ya, berarti. Kemudian klausa yang kedua, you would get wet. Dia bentuknya positif, berarti nanti di kalimat fakta menggunakan kalimat negatif. Menjadi, Sania brings 2 raincoats, so you don't get wet. Oke, pengandaiannya jika diartikan, jika Sania tidak membawa 2 jas hujan, kamu akan basah. Namun faktanya, Sania membawa 2 jas hujan, sehingga kamu tidak basah, gitu. Oke, sampai sini paham? Nanti bisa kalian salin tabel if clause, main clause, dan juga fact-nya untuk tipe 2 dan tipe 3. Oke, so that's all. Thank you. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.